Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada hari ini temanya adalah tidak bermain aman ya. Saya ulangi, temanya adalah tidak bermain aman. Nah, firman Tuhan ya itu terambil dari kitab Nehemia ya, Nehemia pasal pertama. Nah, kitab Nehemia itu adalah kitab yang berisi panggilan Tuhan kepada Nehemia ya untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang telah runtuh dan tembok-temboknya ya, pintu-pintu gerbangnya telah terbakar ya. Nah, jadi kalau kita misalnya membaca Nehemia 1 ayat 1 sampai 3 ya, di situ dikatakan begini, riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi Bapak Ibu ya, Yerusalem itu mengalami 3 kali serbuan dari Babel ya. Pada masa pemerintahan Raja Yoyakim ya, pada masa pemerintahan Raja Yoyakin, dan pada masa pemerintahan Raja Sedekia ya. 3 kali serbuan dari Babel itu mengakibatkan Yerusalem mengalami kerusakan yang parah ya. Bukan hanya secara fisik, yaitu tembok Yerusalem porak-poranda, tapi juga secara sosial. Orang-orang bangsawan yang pintar ya itu diangkut ke pembuangan, seperti Daniel misalnya. Tinggal rakyat jelata yang tersisa ya. Dan kerohanian juga dihancurkan karena bait Allah dirusak atau dibakar ya. Dan hancurnya tembok itu berarti kota tersebut tanpa kedaulatan. Siapapun bisa keluar masuk dengan bebas ya. Kota itu tanpa kedaulatan, tanpa perlindungan gitu ya. Sehingga orang Israel itu lebih memilih tinggal di pedesaan di luar Yerusalem karena itu akan lebih aman dan memungkinkan untuk mendapatkan penghidupan. Nah, bagaimana respon Nehemia ya ketika dia mendengar tentang kesukaran yang besar ini, tentang kondisi Yerusalem yang tercela ini ya. Jadi dikatakan di pasal 1 ayat 4, ketika aku dengar berita ini duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari ya. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit ya. Nah, jadi duka cita yang dialami oleh Nehemia itu sebetulnya adalah awal dari panggilan Allah kepada Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah lebih dari 1 abad runtuh dan terbakar ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, sebetulnya Nehemia tidak perlu repot dan susah memikirkan bangsanya dan tembok Yerusalem ya. Kenapa begitu? Karena dia sedang hidup enak di Puri Susan ya, di Persia ya, sebagai juru minum raja ya. Jadi kenapa Nehemia tidak mensyukuri saja berkat Tuhan, menikmati berkat Tuhan sebagai juru minum raja, suatu posisi yang sangat penting dan sangat tinggi di dalam kerajaan Persia pada waktu itu ya. Mengapa Nehemia harus repot dan berduka cita ya? Bukankah Nehemia juga hanyalah orang buangan ya? Dia orang buangan seperti Daniel dan kawan-kawannya ya. Walaupun memang kedudukannya cukup tinggi, tetapi dia tetap orang buangan ya. Jadi kalau kita punya mental sebagai orang buangan, kita bisa berpikir, saya bisa apa sih? Saya bisa apa? Perubahan apa yang bisa saya lakukan ya? Nah, ditambah lagi Bapak Ibu ya, sebenarnya Nehemia tidak perlu repot dan tidak perlu berduka cita dan tidak perlu pusing ya dengan kondisi Yerusalem ya. Kenapa? Jarak Puri Susan tempat Nehemia tinggal dan Yerusalem itu lebih daripada 1000 km. Lebih daripada 1000 km, suatu jarak yang sangat-sangat jauh pada masa itu ya. Jadi kondisi Yerusalem yang rusak ya, pintu-pintu tembok Yerusalem yang rusak, yang tercela gitu ya, itu sebetulnya tidak ada pengaruh sama sekali kepada Yerusalem kalau mau dibilang ya. Atau kalaupun ada pengaruhnya itu sedikit ya. Tidak berpengaruh langsung karena kan dia hidup nyaman, hidup enak di Puri Susan ya. Nehemia bisa masa bodoh. Nehemia bisa berkata gini, mengapa harus saya? Mengapa harus saya yang pergi? Kan jaraknya jauh juga. Mengapa bukan orang lain saja? Ya. Nah, Nehemia bisa bermain aman. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Nehemia bisa bermain aman.
tetapi dia memilih, dia memutuskan untuk tidak bermain aman. Nehemia tidak berfokus kepada kenyamanan dirinya sendiri. Nehemia fokus kepada Allah sehingga dia bisa peka mendengar suara Allah, mendengar panggilan Allah untuk dia pulang, ya, menempuh jarak 1000 km lebih itu untuk membangun kembali tembok Yerusalem demi kebaikan bangsanya dan demi kebesaran nama Allah, ya, nama Allah Israel yang sedang dihina oleh bangsa-bangsa lain pada waktu itu, ya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, panggilan Allah itu seringkali menuntut kita untuk rela meninggalkan zona nyaman, ya. Panggilan Allah itu seringkali menuntut kita untuk rela meninggalkan zona nyaman. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita mau dipakai Allah untuk mengerjakan panggilan Allah, untuk menggenapi rencana Allah di dalam hidup kita? Dan bukan hanya sekedar kita menggunakan Allah untuk supaya memenuhi rencana-rencana kita, tetapi apakah kita rela dipakai Allah hidup kita ini untuk menggenapi rencana-rencana Allah, ya? Bila kita mau dipakai Allah, bila kita mau hidup sesuai rencana Allah, kita perlu belajar tidak bermain aman. Kenapa? Karena keamanan sejati itu hanya ada di dalam Allah, bukan di dalam bermain aman, ya. Kiranya Tuhan menguatkan kita, menguatkan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda sekalian, supaya kita tidak bermain aman, supaya Tuhan boleh memakai hidup kita menjadi berkat, supaya rencana Allah tergenapi di dalam hidup kita, sehingga hidup kita boleh menyenangkan hati Allah. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda sekalian. Shalom.